Keluarga muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, di hari kedua di bulan Ramadan ini, kita bisa mengikuti kajian live bersama Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah tema yang akan kita simak di kesempatan sore hari ini seperti yang telah kita ketahui bersama, yaitu insya Allah akan dibahas tentang tema fikih tarawih. Nah, dan keluarga muslim dimanapun Anda berada, sebelumnya kami informasikan kembali mengenai tata tertib kajian online di kesempatan sore hari ini bersama Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Nah, yang pertama kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala agar memperoleh keutamaan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, untuk keluarga muslim para peserta kajian live di kesempatan sore hari ini, jangan lupa untuk mematikan kamera agar lebih hemat kuota, dan juga yang ketiga jangan lupa untuk mematikan mic kita saat kajian berlangsung. Kemudian untuk keluarga muslim silakan bertanya di sesi tanya jawab nanti ya, dan keluarga muslim bisa menggunakan fitur raise hand dan nyalakan mic-nya. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita persilahkan untuk Ustadz Ita untuk menyampaikan materinya di kesempatan sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, azzakumullah. Alhamdulillah, sudah kita masuki Ramadan yang kedua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita, salat tarawih kita, sedekah kita, baca kita, dan seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini ada dua jihad ya, yang paling inti, paling pokok. Yang pertama jihad di siang hari, yaitu berpuasa, dan jihad di malam hari, yaitu tarawih atau sholat qiyamul Ramadan. Yang akan kita kaji adalah terkait sholat tarawih. Para jamaah sekalian, tarawih itu diistilahkan tarawih yang artinya istirahat. Ya. Tarawih itu artinya istirahat. Dikarenakan mereka para as-salafus saleh yastarihuna ba'da kulli arba'i raka'atin. Jadi diistilahkan tarawih karena mereka para salafus saleh itu sholat malam di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, itu mereka beristirahat di setiap 4 rakaat. Dan ini berdasarkan ya kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang jumlah rakaat Rasulullah SAW. Lalu Aisyah menyebutnya 4-4. Nah, dipahami dipisah 4-4 ini berarti mereka istirahat di setiap 4 rakaat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasul tidak pernah nambah baik di bulan Ramadan atau di selain Ramadan ala ihda asyrata rakaatan, dari 11 rakaat. Lalu Aisyah menjelaskan tentang ikatan rakaatnya Rasul. Beliau mengatakan yusalli 4 rakaatin. Beliau salat 4 rakaat. Lalu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya tentang panjang dan bagusnya salat Rasul walaupun 4 rakaat. Lalu summa yusalli 4. Lalu beliau salat lagi 4 rakaat. Ya, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Jadi 4 rakaat, lalu Rasul salat lagi 4 rakaat, summa yusalli 3, lalu Rasul SAW salat 3 rakaat. Nah, jadi pola salat malam Rasul dijelaskan 4-4-3. Yang 3 ini witir, berjamaah. Nah, ketika Aisyah menjelaskan Nabi salat 4-4, berarti ada pemisah di 4 rakaat pertama dengan di 4 rakaat kedua. Nah, pemisah inilah dipahami mereka beristirahat. Dan cara yang 4 ini para jemaah, yang benar dan yang sesuai dengan nas dan dalil-dalil adalah sebagaimana dalam hadis Nabi, salatul laili masna masna. Salat malam itu ya 2. Ini kelipatan 2. Dan Nabi ketika ditanya tentang bagaimana salat malam, kata Nabi, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2. Fa idza khifta subha fa autir bi wahidatin. Dan kalau kamu khawatir keburu masuk salat subuh,
terburu atau keburu masuk waktu adzan subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Nah, jadi sholat malam itu 2, 2, 2, 2, 2, 2, nggak ada batasannya berjamaah. Maka nanti akan kita bahas berapa jumlah rakaat sholat tarawih. Maka secara kesimpulannya tidak ada batasan berdasarkan hadis Nabi ini, sholatul laili masna. Nah, dalam hadis yang lain pun disebutkan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, yusallimu Nabi salam baina kulli raka'ataini, setiap 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidatin, dan Nabi witir dengan 1 rakaat. Witir dengan 1 rakaat. Jadi witir itu tidak harus 3, boleh witir 1 rakaat. Yang penting ganjil. Nah, dari sini diketahui disebut tarawih, yakni mereka kanu yatarawwahuna, mereka beristirahat di kulli 4 rakaat. Di setiap 4 rakaat. Ya. Jadi istilah sholat tarawih, ya, yang istilahkan pada sholat malam yang dilakukan di malam bulan Ramadan. Dan sholat sunnah hukum asalnya di masjid berjamaah. Ya. Namun ketika sholat malam ini malam-malam Ramadan, maka menjadi terbalik. Yang sunnah itu di masjid, yang asalnya di rumah. Sholat sunnah itu yang afdal adalah di rumah, hukum asalnya. Bukan Umar para jemaah. Bukan Umar, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat beberapa malam, namun beliau tidak melanjutkan ketika banyak orang-orang pada ikut sholat bersama Rasul. Karena khawatir nanti, Rasul sangat kasihan sama umatnya karena khawatir nanti akan diwajibkan oleh Allah, sehingga umatnya pun akan menjadi berat. Maka akhirnya Rasul pun meninggalkannya. Namun bukan berarti yang pernah Nabi lakukan ini bukan berarti dilarang dan tidak boleh atau hal yang baru, tidak. Nabi sudah melakukan sholat tarawih. Maka kalau ditanya siapa yang pertama kali melakukan tarawih, al-jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Umar menghidupkan kembali setelah ditinggalkan oleh Nabi karena sebab khawatir diwajibkan tersebut. Ya, nanti akan kita kaji pada pembahasan tentang disyariatkan sholat tarawih, ya, secara berjamaah. Baik. Disyariatkannya sholat tarawih secara berjamaah. Ada sebuah hadis yang menjadi motivasi bagi kita. Jadi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar, ya, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kami pernah puasa di zaman Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan. Falam yusalli minna hatta baqiya sab'un min asy-syahr. Ya. Dan tidak ada yang salat tarawih di antara kita. Ini salat malam di malam-malam Ramadan di antara kita, sehingga malam tersisa tinggal 7 malam. Ya. Malam tersisa jadi malam ke-23 istilah. Maka faqama bina, ya. Maka Nabi SAW salat bersama kami. Nah ini hadis Abu Dzar menunjukkan Nabi salat, ya, di malam sekitar malam 23. Ini ketika Ramadan tinggal 1 pekan. Nabi salat bersama kami, kata Abu Dzar. Tsumma lam yakum bina bisa. Lalu besoknya tidak sholat Nabi. Malam besoknya tidak sholat. Tsumma qama bina fisabi'ah. Lalu malam yang berikutnya sholat lagi Nabi SAW. Hatta dhahaba syatrul lail. Sampai hampir separuh malam. Lalu kami tanya, ya Rasulullah, laqumta bina. Jadi Nabi sholatnya hanya separuh malam saja, sudah itu selesai. Nah, makanya Nabi SAW pernah mencontohkan semuanya, ya, kepada sahabat. Ada Nabi sholat hanya sebentar saja sampai separuh malam. Bahkan Nabi sampai akhir malam pun sholat seperti itu. Maka ketika Nabi menyudahi sholatnya hanya separuh malam, ya, perkiraan sampai jam 11. Lalu para sahabat yang sedang semangat-semangatnya mengajak sholat kepada Rasul, ya Rasulullah, lakum tabina baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasul, seandainya engkau juga melanjutkan sholat sisa malam-malam bersama kami, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi, sesungguhnya kalian tadi sudah sholat bersama aku. Maka siapa yang
sholat bersama imam tadi sampai selesai, maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Nah, dicatat baginya pahala sholat semalam. Lalu keesokan harinya Nabi sholat, ya. Ketika di malam sekitar malam 27, Nabi sholat. Kemudian sholat pula bersama kami, kata Abu Dhar, ya, para sahabat, dan wajama ahlahu wa nisa'ahu. Nabi kumpulkan istrinya, Nabi juga kumpulkan keluarganya, diajak sholat bersama Rasul ke masjid. Nah, ini menunjukkan para jamaah sekalian, sholat tarawih yang melakukan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Cuman memang Rasul hanya melakukan beberapa malam. Saat itu diawali ketika sekitar Ramadan kurang 1 pekan. Ini malam, ya, sekitar malam 23, ya. Kemudian di malam yang 27 Nabi bawa ajak seluruh anak istrinya. Faqama, lalu sholat malam. Kata Abu Dhar, kalau sebelumnya Nabi hanya sampai separuh malam saja. Nah, di malam ini hatta takhawafna an yafutana al-falah. Nabi sholat itu sampai lama sekali. Sampai akhir malam, sampai menjelang yakni waktu sahur. Sampai-sampai kami khawatir terluput waktu sahur. Ya? Nah, ini hadis sahih pada jamaah dari Imam Ahmad. Ini menunjukkan berarti Nabi SAW dia sholat malam di malam-malam Ramadan dan berjamaah. Namun Nabi SAW dalam hadis Aisyah diceritakan ketika itu tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi. Dan orang-orang pada semakin banyak yang sholat bersama Rasul SAW. Maka paginya asbahan nas yatahaddatsun bidzalik. Manusia pada saling tanya, loh, kenapa Rasul tidak mau sholat lagi? Rasul tidak keluar lagi. Ya. Maka manusia kumpul. Lebih banyak lagi. Di awal Nabi sholat ada beberapa orang ikut. Beberapa puluh. Gitu ya. Berikutnya lebih banyak. Sampai di puncaknya malam 27. Semakin banyak lagi. Ya. Maka orang-orang pada ngomong. Orang-orang pada membincangkan, apa Nabi tidak sholat? Kenapa Nabi tidak sholat? Ini menunjukkan para jamaah semangatnya para sahabat di dalam ibadah kepada Allah. Di dalam mengisi malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika semakin banyak yang datang ke masjid saat itu, ternyata Nabi SAW tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Nabi tidak keluar. Nah, kemudian ada orang-orang yang mungkin teriak sholat gitu ya. Kok tidak sholat gitu? Nah, akhirnya Nabi pagi harinya Nabi sampaikan. Falamma qadal fajr, ketika selesai sholat subuh, aqbala 'alan nas. Nabi sampaikan kepada manusia. Summa tasyahada, Nabi bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kata Nabi, amma ba'du. Ini disunahkan jemaah kalau kita menyampaikan ya, ceramah, menyampaikan wasiat-wasiat nasihat dalam ucapan kita, pidato kita, ya, ucapkan amma ba'd. Lalu Nabi mengatakan, fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul laila. Kata Nabi, aku bukan nggak tahu kalian malam tadi pada keluar, kalian ngumpul di masjid. Aku bukan nggak tahu. Walakinni khasyitu. Tapi aku khawatir, kata Nabi. Khawatir apa? Khasyitu an tufradu alaikum salatul lail. Aku khawatir salat malam Ramadan itu nanti diwajibkan oleh Allah. Wa ta'zizu anha. Lalu nanti kalian sulit atau berat untuk menunaikannya. Ya. Nah, jadi para jamaah sejak saat ini sampai Nabi wafat, Nabi tidak lagi sholat tarawih. Karena apa alasannya? Karena takut diwajibkan. Nah, ketika Nabi wafat, ganti dengan Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar juga tersibukkan, tidak sempat sholat tarawih. Dan tahu kalau tarawih tidak diwajibkan, berarti tidak masalah kita melakukannya sekarang. Walaupun Nabi meninggalkan saat itu, setelah beberapa malam Nabi melakukannya. Kenapa? Karena Nabi khawatir diwajibkan. Lah, kalau tidak diwajibkan, berarti tidak masalah dihidupkan kembali. Maka Umar bin Khattab lah, bahkan Umar pun pada masa akhir pemerintahan baru mulai menghidupkan kembali. Saat itu diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, dia mengatakan, kharajtu ma'a Umar bin Khattab lailatan di Ramadan ila masjid.
Ya, aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab pada suatu malam di malam Ramadan ke masjid. Faidan nas auza'un mutafarriqun, dan orang-orang saat itu ibadahnya bagaimana caranya? Mereka menghidupkan masjid, namun ibadahnya sholatnya masing-masing. Yang di pojok sana sholat, yang di pojok sini sholat, di belakang, depan, pokoknya ada yang sholat, ada yang baca Quran, namun mereka menghidupkan masjid di malam-malam Ramadan. Nah, Umar, yakni melihat yusalli rajul li nafsi, orang sholat sendiri-sendiri. Ya, yusalli rajul, yusalli bisalatihi, ada juga yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Mereka tidak berani untuk berjamaah, tidak berani untuk sholat berjamaah dalam satu karena belum ada lagi keputusan gitu. Akhirnya Umar mengatakan, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Kata Umar, seandainya aku kumpulkan saja dipimpin satu imam, kayaknya lebih mantap gitu. Karena sholat tarawih ini sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi. Dia bukan bid'ah, dia bukan hal yang baru. Bukan berarti Nabi tidak kerjakan. Nabi tidak kerjakan karena khawatir dia diwajibkan. Akhirnya Umar, ini arallahu jama'atu haula ala qari'in wahid karena amsal. Ya. Seandainya aku kumpulkan saja manusia ini untuk satu dipimpin satu imam, kayaknya bagus, kata Umar. Akhirnya apa? Akhirnya Umar mengumpulkan summa azama, ya, fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar kumpulkan dipimpin oleh imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Nah, Umar melihat, ya, di malam-malam berikutnya Umar melihat orang-orang pada sholat, ya, dengan tertib satu pimpinan imam yang sebelumnya berkejar-kejar, sekarang satu imam tertib. Maka Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Kata Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa maksud bid'ah di sini? Ini bid'ah maksudnya secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat yang diharamkan, bukan. Karena sholat tarawih bukan bid'ah yang diharamkan, tapi ini bid'ah secara bahasa. Yani ini hal yang baru. Orang Arab itu biasa juga. Kalau lama tidak dilakukan, lama enggak dipakai, lalu ketika mulai dipakai itu disebut baru. Itu orang Arab biasa ngomong gitu. Jelas ya, coba? Karena Nabi, ya, lama Abu Bakar juga tidak melakukan tarawih berjamaah, sehingga ketika pertama kali dilakukan kembali, ini seolah-olah baru. Demikian orang Arab. Kalau ngomong lama juga bisa ngomong kekal, kadang orang Arab. Demikian pula orang Arab itu kalau ngomong banyak, kadang-kadang bisa ngomong full. Seperti Rasul sholat puasa Sya'ban. Nabi disebut puasa Sya'ban itu full 1 bulan. Padahal maknanya bukan full, tapi Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban. Demikian pula hal yang lama ditinggalkan, lalu kemudian dilakukan kembali, itu disebut seolah baru. Maka Umar mengatakan, ini hal baru yang terbaik. Jadi maksudnya, yang lama ditinggalkan lalu dihidupkan kembali. Lalu Umar mengatakan, walati yanamuna ana afdal min allati aqumun. Namun kata Umar, yang tidur, yang tidak sholat, kadang lebih afdal daripada sekarang yang sholat, karena dia tidur sekarang, nanti malam harinya dia sholat. Artinya waktu yang afdal untuk sholat kapan? Ya, di sepertiga malam yang akhir. Jadi yang tidur sekarang, setelah Isya tidur, nanti bangun jam 3 misalnya, itu yang afdal, kata Umar maksudnya. Maka yang tidur darinya sekarang dari tarawih ini, kalau dia sholat nanti di waktu akhir malam, ya, dia lebih afdal daripada sholat di awal malam. Jadi tarawih itu kapan waktunya pada jemaah sekalian? Dari mulai ba'da sholat Isya sampai adzan fajar, sampai adzan subuh. Ya. Jadi perkataan bid'ah Umar terhadap sholat tarawih yang dia lakukan atau dia kumpulkan sendiri manusia dalam satu imam, dia bukan bid'ah secara syariat. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Sehingga kata Imam Ibnu Rajab mengatakan, amma qaulu Umar, adapun perkataan Umar, ya, ni'mal bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah, fahadha ya'ni bihi fil lughah. Maksudnya ini bid'ah secara bahasa. Kalau secara bahasa, maka kamera kita ini baik, ya, HP juga baik, ya, kamera, ya, HP, teknologi, ini bid'ah yang baik. Kalau secara bahasa, adapun secara syariat, nggak ada bid'ah yang baik. Setiap bid'ah dalam agama yang mengada-ada dalam urusan agama, nggak ada yang baik. Semuanya tercela, semuanya jelek.
semuanya terlaknat, semuanya terancam dengan neraka. Nggak ada yang baik berjamaah. Adapun secara bahasa ada bina yang baik. Karena bina berbahasa adalah asya'al mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Kemudian juga tarawih tidak bisa dikatakan bid'ah, dianggap secara syariat karena Rasul telah melakukan. Nah kemudian tarawih ini ditekankan para jemaah pada 10 malam yang akhir, ya, di Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW ya, disebutkan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir. Kata Nu'man bin Bashir, "Qumna ma'a Rasulillah lailata 23 ila sulusi lailil awwal." Kami pernah tarawih bersama Nabi ya pada malam 23 sampai sepertiga malam, yakni awal malam saja. Seperti kita ini biasa sampai sulusul lail awal. 3 malam pertama. Sepertiga malam pertama. Sepertiga. Wa qumna ma'ahu lailata 25. Lalu di malam 25 Ramadan, Nabi salat bersama kami ila nisfi lail, sampai separuh malam. Kata Nu'man bin Bashir. Lalu qumna ma'ahu lailata 27. Lalu kami salat lagi bersama Nabi di malam 27, itu hatta dhananna annahu yafutuna al-falah. Itu sampai akhir malam, sampai kami mengira akan enggak kebagian sahur atau akan terluput waktu sahur. Jadi Nabi pernah lakukan tiga-tiganya jemaah. Pernah Nabi sholat tarawih sampai awal malam saja, sampai separuh malam, dan sampai akhir malam. Nah, ini menunjukkan Nabi sangat gigih sekali untuk sholat tahajud atau sholat malam di malam Ramadan itu di 10 malam yang akhir Ramadan. Sehingga disebutkan kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yastahidu bi asyil awakhir min Ramadan ma la yastahidu fi ghairi. Nabi sungguh-sungguh ibadah di 10 malam akhir Ramadan tidak seperti sungguh-sungguh Nabi di luar atau di sebelum 10 malam yang akhir. Ya. Bahkan kata hadis Abu Dar tadi, Nabi mengumpulkan di malam yang malam ke-27, jama'ah lahu, Nabi kumpulkan istrinya, wan nisa'ahu, pada istri dan keluarganya, wan nas, dan orang-orang qama bihim, salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan para jemaah salat tarawih ditekankan pada saat khususnya 10 malam yang akhir Ramadan. Makanya boleh kita melakukan 2 kali malam Ramadan supaya kita juga dalam rangka iltimas mencari Lailatul Qadar atau dalam rangka kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian bahasan berikut tentang tarawih adalah waktu salat tarawih. Waktu salat tarawih min ba'di salatil isya. Setelah salat isya, ma'a sunnatiha ar-ratibah, tentu setelah salat sunnah ratibah, setelah salat ba'diyahnya. Setelah salat ba'diyah isya, kemudian summa usalli as-salat at-tarawih ba'da dzalik. Lalu setelah itu salat tarawih setelah itu. Sampai kapan? Sampai akhirnya waktunya menjelang adzan subuh. Kemudian yang akan kita perjelas lagi tentang adat salat tarawih, yakni jumlah bilangan rakaat salat tarawih berjamaah. Laisa lahu tahdidun la yazuzu ghairuhu. Enggak ada batasan tertentu sehingga tidak boleh bilangan ini atau tidak boleh pada bilangan ini. Artinya salat tarawih itu terserah berapapun. Dan ini dasarnya dari hadis Nabi, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Ya Rasul, bagaimana salat malam? Maka Nabi mengatakan, salatul lail masna. Salat malam itu, kata Nabi, adalah 2. Jadi tidak ada batasan di sini. Faida khasya ahadukum subha. Namun kalau khawatir kalian salat datang subuh, adzan subuh, khawatir keburu habis waktunya, sholat 2, maka nanti silakan witir dengan 1 rakaat. Maka seandainya sholat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat misalnya, atau sholat tarawih misalnya ya sholat 30 lebih rakaat misalnya, ya 30 rakaat lebih lalu witir 3 rakaat, atau 40 rakaat lalu witir 1 rakaat, ini tidak masalah. Jangan sampai, makanya kita nih rebutan
ada yang membid'ahkan yang 11, membid'ahkan yang 23 dan semisalnya. Walakinnal afdal, namun yang afdal adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana jumlah rakaat salat Nabi. Yang pertama, Nabi salat 13 rakaat. Yang kedua, Nabi salat 11 rakaat sebagaimana hadis Aisyah tadi. Bahwasanya Nabi makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi an da 10 raka'atan. Nabi tidak pernah nambah baik Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Maka kalau dikatakan Nabi sholat 13 rakaat, sebenarnya yang dua itu adalah sholat namanya istiftah, sholat pembuka. Dan sholat pembuka ini jemaah hanya bagi mereka yang memang sholat malamnya panjang. Sehingga kalau ada orang bangun tidur misalnya, jangan langsung sholat panjang begitu. Tapi pemanasan dulu 2 rakaat. Ini enggak, sholat lahir sama kulhu saja. Sholat rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kuliah, mau sholat pemanasan juga. Ini tidak sinkron. Jadi sholat istiftah itu, sholat pembukaan itu, kalau memang ada hajat kita untuk sholat itu, karena kita akan berdiri lama. Akan 1 juz yang kita baca dalam 1 rakaat, atau 2 juz yang kita baca dalam 1 rakaat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sholatnya panjang. Makanya kata Aisyah, "Fala tasakan husnihinna wa tulihinna." Jangan kalian tanya, Nabi sholat 4 rakaat. Jangan kalian tanya panjangnya sholat Nabi dan bagusnya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sholat 11, sholat 13, sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 raka'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam, ya, itu salat 13 rakaat. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, kalau ada orang salat lebih banyak dari yang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala haraj alaih. Maka tidak mengapa. Mana dasarnya? Hadis Nabi bersabda, "Salatul laili masna masna. Fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan tutiru lahu ma qad shalla." Nabi, salat malam itu 2 itu maknanya mas. Jadi kelipatan 2. Maka kalau mau yang disebutkan dalam hadis Aisyah, ya, Nabi salat 4 rakaat. Maka ditafsirkan oleh hadis yang 2 tadi. Jadi 4 rakaat Nabi maksudnya ya 2. Ini 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Namun Aisyah ingin menyebut ikatan Nabi. Makanya para ulama 4 rakaat itu maksudnya Nabi istirahat. Salat lagi 4 rakaat, istirahat. Lalu salat lagi 3 rakaat salat witir. Maka para jamaah, al-amru fasi'un bidzalik. Dalam masalah jumlah rakaat, maka hal ini lapang. Lakin al-afdal, namun yang afdal 11 raka'atan, yaitu 11 rakaat, karena ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun Syekhul Islam mengambil jalan tengah begini, coba. Kalau kaum muslimin yang sholatnya pendek-pendek, maka rakaat banyak. Ya, diperbanyak rakaatnya. Sebenarnya begitu. Tapi kalau memang kaum muslimin sholatnya panjang kayak Nabi, ya sudah sebelah. Demikian para jemaah. Syekhul Islam mengambil jalan tengah. Tapi bukan berarti yang rakaat misalnya pendek-pendek, ya, bacaannya pendek-pendek harus 20 atau harus 11 lebih, tidak demikian. Walaupun 10 dengan kuliah dia mau 11 juga silakan, karena itu hal yang memang ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatnya Nabi di waktu malam-malam Ramadan atau di luar Ramadan itu sama, sebagaimana dalam hadis Aisyah. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa ajma'al ulama, para ulama sepakat bahwa anna salatal lail fi Ramadan wa ghairihi, bahwasanya salat malam baik di bulan Ramadan yang disebut tarawih atau di luar Ramadan adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ini sunnah yang ditekankan. Kemudian wala syai'a muqaddarun fiha, dan juga tidak ditetapkan batasannya. Siapa yang atalal qiyam wa qallal rakaat silahkan.
Siapa yang mau memanjangkan berdirinya sholat dan memendekkan jumlah bilangan rakaat, silakan. Wa man syaa khaffafal qiyam, siapa yang mau memendekkan berdiri namun aktsar rakaat dan rakaat diperbanyak, silakan. Ya, hal itu lapang dalam masjid. Kemudian di antara sunnah salat malam memang italatul qiraah war ruku'i was sujud. Di antara petunjuk Nabi dalam salat malam memang kalau Nabi itu memanjangkan bacaan, memanjangkan ruku dan juga sujud, ya. Dan Nabi ada muziyadah ala 11 rakaat, dan Nabi tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Nah, wa hadza afdal min at-takhfif ma'a ziyadati rakaat. Dan ini tentu berjamaah lebih afdal daripada salatnya ringkas pendek saja namun rakaatnya diperbanyak. Jadi lebih afdal kita tuh salatnya lama namun walaupun rakaat sedikit. 11 rakaat panjang lebih afdal daripada banyak rakaat tapi pendek singkat salatnya. Maka banyak di antara kaum muslimin, saudara kita, bahkan ada di beberapa daerah ya, yang katanya salat 7 menit tarawih 23 rakaat. Ini ajaib sekali. Ini ajaib dalam sepanjang sejarah dunia. Nggak ada, cuma ada di Indonesia. Ya, 7 menit 23 rakaat. Baik, ini kita katakan berjamaah, kalau dia tidak tumanina, itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tumanina adalah rukun min arkanis shalah. Karena tumanina itu rukun di antara rukun salat. Dan tumanina maknanya apa berjamaah? Tumanina itu yakni as-sukunu bi qadri dzikril wajib. Yakni diam sejenak, diam selama dzikir yang wajib. Ini artinya kalau dzikir yang wajib belum selesai, jangan dulu dia gerak. Misalnya kalau ruku ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jangan bangkit dulu kalau belum selesai. Nah, kalau dia belum selesai sudah bangkit, dia subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal Allahu akbar, subhana akbar. Jadi kayak ngeper gini itu tidak sah demikian. Demikian. Tapi para jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang berada dan juga yang menyimak dari para pemirsa radio Roja FM Bandung yang sekarang menyaksikan, silakan juga di Bandung tiasa bertanya ya melalui nomor yang disediakan oleh panitia. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, yang perlu kita kaji sekarang adalah bahwa keutamaan para as-salaf di dalam sholat. Nah, bahwa para sahabat demikian semangatnya ketika mereka menginginkan sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa para sahabat, yakni kaum yang betul-betul mereka al-hirs 'ala al-'ilm wa hirs 'ala al-'amal. Semangat dalam ilmu dan semangat mereka dalam beramal. Nah, kemudian di antara poin yang kita akan kaji juga adalah tentang beberapa kesalahan-kesalahan ketika sholat tarawih. Nah, ini penting, baik kesalahan bagi imam, baik bagi makmum, baik bagi kesalahan bagi para wanita ini khususnya, dan juga kesalahan secara umum bagi kaum muslimin. Yang pertama, para jemaah, kesalahan bagi imam dalam sholat tarawih. Yang pertama, as-sur'atu fil qira'ati was shalah. Wal ikhlali bi syai'in min ar-ruku'i was sujudi wat tuma'ninah wal khusyu'. Ini kesalahan pertama dari imam. Ya. Saya sendiri pernah berjamaah mengalami ini. Itu apa kesalahan imam ini? Saya pernah mengalami ini bermakmum kepada imam model begini. Akhirnya saya keluar. Nggak jadi ikut sholat berjamaah. Dan memang kita demikian. Yaitu cepat sekali imam dalam bacaan sholat sehingga imam meluputkan daripada atau membuat ruku, sujud, tumanina dan khusyuk menjadi tidak sah. Menjadi hilang khusyuknya manusia. Ya, ruku menjadi tidak sempurna, sujud menjadi tidak sempurna berjamaah. Saking cepatnya bacaan imam ini. Maka ini kesalahan besar bagi para imam dan banyak ketika tarawih. Buktinya itu tadi yang saya katakan. Ya. 7 menit, 23 rakaat berjamaah.
Dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Tidak sah jemaah salat seperti itu. Sebab Nabi mengatakan kepada orang yang tidak tumanina, kata Nabi apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu salat, kata Nabi, karena kamu tadi itu tidak dianggap salat, tidak sah salat. Disuruh ngulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, ada orang yang rukuk sujud tidak sempurna. Disuruh ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan imam yang pertama, as-sur'atu fil qira'ah was salat. Sangat cepat baik dalam salat ataupun dalam baca. Kesalahan kedua bagi imam, al-i'tida' fi du'a. Berlebih-lebihan di dalam berdoa berjamaah. Wal italati fihi, dan panjang sekali doa. Ya. Panjang sekali doa. Membuat kesal orang yang di belakang ini tidak boleh. Maka para imam hendaknya berdoa wajar dalam doa. Ini maksudnya dalam doa kunut berjamaah. Dalam doa kunut biasanya di pertengahan Ramadan. Maka berdoalah dengan doa yang singkat, yang maksur wal jawami'. Ini yang ringkas, padat, singkat, doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bentuk ittiba kepada Nabi. Nabi kalau doa itu tidak panjang lebar, Nabi itu dalam doa tidak banyak basa-basi. Ya. Dan dikhawatirkan orang nanti akan bosan. Maka hati-hati bagi para imam. Di antara kesalahan imam juga adalah al-i'tiqad biwujub khatmil Quran. Ini keliru. Meyakini wajibnya kalau sholat tarawih menghatamkan Quran. Artinya dalam sholat tarawih menghatamkan Quran ini wajib, sehingga dari mulai rakaat pertama dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan harus hatam 30 juz. Ini keliru, sehingga akhirnya apa? Oleh karena ini mereka pada cepat dalam membaca. Cepat karena ingin khatam tadi. Ini keliru berarti. Tapi baca Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, dengan tajwid, dengan makharijul huruf yang benar, tepat panjang pendeknya, madnya tepat, idgham gunnah ikhfa-nya bagus. Itu yang benar. Bukan ngejar cepat agar khatam, tidak. Jadi sholat misalnya jemaah sekalian, makanya imam yang tidak hafal Quran barangkali juga tidak salah. Ayat mungkin ya, surat-surat yang pendek dibaca namun dibaca dengan tartil. Ini biasanya kesalahan. Kalau sudah mulai tarawih sudah. Isya masih mantap tuh. Bacaan Isya itu masih mantap biasanya. Tapi giliran sudah masuk tarawih, langsung. Imam langsung beda itu, gaspol langsung itu. Ini keliru. Nah, kemudian di antara kesalahan para imam ya adalah tidak memberikan nasihat-nasihat. Ya. Maka ini bagus. Bulan Ramadan imam memberikan nasihat Ramadan. Ya. Dianjurkan. Jadi jangan sepi masjid. Makanya bagus juga kalau ada misalnya ceramah-ceramah Ramadan itu bagus. Cuman tentu dengan adab-adab. Ya. Jangan ceramah panjang-panjang sehingga orang yang mau tarawih juga lemes, jamaah kasihan. Banyak itu sekarang nih. Ya, dari kalangan para dai-dai atau yang didaikan ya, atau yang diustadkan di antara tarawih dan sholat isya atau isya dan tarawih banyak ya ceramah-ceramah. Sebagian masjid mengatakan ini wajib, sebagian demikian menganggap wajib. Ini tidak wajib, namun bagus kalau disampaikan, namun dengan adab, jangan panjang. Dan materi memang yang harus benar-benar dibutuhkan oleh umat saat itu. Umat banyak menuju ke masjid. Coba sampaikan hal yang bermanfaat. Misalnya antara adzan dan qomat. Juga sampaikan ujangan-ujangan nasihat di saat-saat Ramadan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan-kesalahan makmum berjamaah. Ya. Atau kesalahan-kesalahan kaum muslimin lah. Ya. Nah, kesalahan kaum muslimin ketika tarawih, mereka mengikuti masjid-masjid tertentu gitu. Ya. Mengikuti masjid-masjid tertentu, memilih masjid-masjid tertentu yang dalam tanda kutip katanya yang imamnya enak bacaannya.
sementara masjid kampungnya dia tinggalkan jemaah. Ini keliru. Karena Nabi telah mengatakan agar kita sholat fil masjid ladzi yalihi wa la yattabi'ul masajid. Dalam hadis riwayat Imam Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami. Hendaklah kalian sholat, kata Nabi, di masjid yang dekat rumah kalian. Hendaklah sholat di masjid yang dekat dengan rumah kalian. Jangan cari-cari masjid yang jauh pada jemaah. Ini kesalahan kita demikian. Kecuali kalau memang di masjid kita ini sudah ambrol, kacau balau sholatnya. Imamnya cepat sehingga kita tidak bisa ikut sholat, baru boleh. Tapi di masjid kita dekat kita juga ya bagus lah. Cuman mungkin di masjid sebelah sana, ya, apalagi ngejar karena di situ mungkin ada makan malamnya misalnya, jangan jemaah. Justru masjid kita yang dekat rumah kita hidupkan. Ya, baik. Kesalahan makmum lagi adalah menangis. Saat apalagi menangis pada saat imam berdoa. Sementara ketika imam baca Quran tidak nangis. Dan nangisnya juga keras lagi mengganggu orang di sebelahnya. Nggak boleh. Jadi makmum kalau mau nangis, nangislah. Tahan dia. Jangan terisak-isak. Karena ada di sebagian demikian. Maka di antara kesalahan juga adalah dia ta'azzar min kalamil bashar. Dia terpengaruh dengan ucapan manusia ikut doanya imam. Sementara dia ada muta'azzar bi kalamillah. Sementara dengan bacaan Quran dia tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Nah, kemudian yang jadi kesalahan juga adalah dia meninggalkan berjamaah di tengah-tengah tidak ikut witir bersama imam. Nah ini juga banyak kesalahan. Ya diselesaikan sholat tarawih bersama imam. Karena Nabi tadi mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka dicatat baginya apa? Dicatat baginya sholat semalam subuh. Nah, dan dia terkesalahan lagi bagi para makmum adalah al-iksar minal akli indal iftar. Nah, kesalahannya adalah juga makan yang banyak ketika berbuka puasa. Sehingga datang ke tempat sholat, ya, ketinggalan berjamaah, ya, atau juga dalam keadaan pada kekenyangan berjamaah. Sehingga tidak lagi khusyuk. Kekenyangan, jangan. Buka bersama, buka puasa sedikit saja. Baru kemudian nanti makan setelah sholat isya, itu pun jangan terlalu banyak untuk kita persiapan sholat tarawih. Baru setelah tarawih, ya, baru setelah sholat tarawih kita makan lagi. Demikian. Ya. Baik, sekarang kesalahan wanita, ibu-ibu tolong dengarkan. Ibu-ibu kesalahan tarawih yang pertama, al-hudur ilal masjid wahiyah mutabakhirah, muta'akhir. Berangkat ke masjid, keluar menuju ke masjid dalam keadaan pakai minyak wangi atau wangian. Dan ini sangat bertentangan. Bahkan, subhanallah para jamaah, wanita seperti itu dikatakan pezina. Ini seperti pezina. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat, famarat ala qawmin liyazidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita siapapun dia yang memakai minyak wangi, lalu dia berangkat ke masjid, berangkat keluar rumah untuk dicium aromanya oleh orang-orang. Ini baik ke masjid, apalagi ke selain masjid, sama hukumnya. Ke masjid pakai parfum diharamkan. Bagaimana kalau selain ke masjid? Bagaimana kalau ke kondangan? Bagaimana kalau ke pasar? Na'udzubillah. Diharamkan. Kata Nabi fahiya zaniyah, maka dia seperti pezina. Wa kullu 'ainin zaniyah. Dan setiap mata bisa kena dosa zina. Itu zina mata. Makanya hati-hati para jemaah. Terutama ibu-ibu muslimah, para umat sekalian. Kalau ke masjid dilarang seperti ini, bagaimana biman tadhhab lisu? Bagaimana dengan yang berangkat ke pasar, tempat-tempat lain dan sebagainya? Itu kesalahan pertama. Yang kedua, adamu atasattur al-kamil wa idharu syai' minal jism. Membuka auratnya, menampakkan dari badannya, auratnya. Ke masjid untuk tarawih. Dia bawa rukuhnya ditenteng. Rukuhnya dipakai tas kresek, dianya terbuka. Pakai celana legging misalnya. Rambutnya tidak berjilbab misalnya. Atau nampak auratnya. Maka ini adalah kesalahan
Justru harusnya wanita dalam keadaan sudah rapi, tertutup seluruh auratnya ketika berangkat ke masjid, ketika keluar dari rumahnya. Ya, baik. Kemudian kesalahan para ummahat adalah ihdarul atfal. Ya. Yang membawa anak kecil ke masjid yang sehingga dia mengganggu isyghalul musallina bidzalik. Nah, dia mengganggu kehusyuan orang yang salat, ini haram, enggak boleh. Maka bagaimana caranya? Silakan bawa anak ke masjid, namun perhatikan jangan sampai mengganggu. Nah, demikian pula di antara kesalahan ibu-ibu nih, al-istighal ba'da shalah bil qila wal qal. Disibukkan setelah salat ibu-ibu dengan apa? Al-qila wal qal wal kalam fitnas. Disibukkan dengan ngobrol, ngalor ngidul. Ini wanita bukan Indonesia saja, di mana-mana seluruh dunia. Mau wanita Arab kayak, mau wanita Indonesia, demikian. Ngomong ger ya. Ngomong ngalor ngidul, ngomongin orang siapa, kadang ngomongin bojone dewe di masjid. Harusnya apa? Zikir. Dan suaranya keras kadang-kadang ibu-ibu. Ibu-ibu itu nggak nyadar. Kadang-kadang lagi ceramah, lagi taklim, itu kalau ngobrol nggak nyadar, keras-keras. Yang menyaingi ustaz yang sedang ceramah, itu ciri khas ibu-ibu itu. Tidak boleh para ummahat sekalian. Hal itu tidak boleh. Justru dianjurkan bagi wanita atau siapapun setelah salat tarawih, dianjurkan zikir. Bahkan setelah witir ada doanya. Ya. Setelah salat fardu ada wirid zikir setelah salat fardu. Bukan malah ngobrol. Nah, kemudian kesalahan para ummahat terkait tarawih. Apa itu? Waktu tarawih malah ke pasar. Nah, ini keliru. Nah, harusnya kalau mau ke pasar, nantilah setelah tarawih. Ini enggak. Al-intiqal min khairil biqa wa ahabbiha ilallah. Dia berpindah dari tempat yang dicintai Allah, yaitu masjid, ila syarriha wa abghadhiha. Menuju ke tempat yang buruk dan dibenci oleh Allah, yaitu al-aswaq. Kadang-kadang berangkat ke pasarnya, li ghairi hajatin masah. Kadang-kadang tidak ada hajat yang penting. Nanti setelah tarawih, baru jangan waktu tarawih malah berangkat ke pasar atau berangkat ke mall dan yang semisal. Kemudian kesalahan para umat juga, ya, tidak bersungguh-sungguh, ya, tidak fokus ibadah ketika datang bulan. Jadi para umat sekalian, walaupun datang bulan, walaupun ini haid di bulan Ramadan, tetap fokuskan ibadah. Apa ibadahnya? Yang haid boleh baca Quran. Wanita yang sedang nifas boleh baca Quran. Hanya nggak boleh nyentuh mushaf. Kalau tidak boleh nyentuh mushaf, ya sudahlah pakai HP dan misalnya. Baca Quran, zikir dan doa. Bukankah doa orang yang berpuasa mustajabah? Bulan Ramadan, bulan untuk berdoa. Nah, maka kalaupun tidak puasa, tetap ini bulan Ramadan, dianjurkan untuk berdoa. Banyak istighfar, bertasbih, dan seterusnya. Kemudian ini mungkin para jemaah yang terakhir, ya, kita akan sampaikan wasiat-wasiat kita berkait dalam mengisi Ramadan secara umum. Ya. Artinya jaga ibadah puasa kita di Ramadan. Jangan sampai sia-sia, hilang lenyap dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa, dusta, atau amal-amalan dosa, ya, nipu, sumpah palsu, atau menipu orang, pedagang mungkin tidak jujur di bulan Ramadan, itu mengganggu kepada puasa kita. Makanya puasa ini jangankan berbuat dosa. Wala yashar wala yashab. Bengok-bengok, teriak-teriak aja nggak boleh. Itu yang istilahnya tidak derajat haram, tapi jelek, ya. Walaupun tidak haram. Teriak-teriak kayak orang di pasar gitu. Ini Ramadan sedang puasa, jelek. Bagaimana dengan berbuat dosa dan maksiat? Makanya kata Nabi, ruba sha'im walaysa min siyamihi ila ju' wal athsh. Banyak orang puasa dan tidak ada mendapatkan apapun dari puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa ruba qa'im walaysa min qiyamihi ta'ab was sahr. Banyak orang yang bertarawih
namun tidak dapat dari tarawih kecuali hanya capek dan begadang. Baik. Demikian mungkin akhuna Irfan, Fadol, kalau ada yang bertanya, ada pertanyaan silakan dibacakan. Barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk para pemirsa yang sedang mengikuti kajian live di kesempatan sore hari ini, tafadhol bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, langsung bisa dikirimkan melalui kolom chat ya. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang sudah masuk, kita bacakan ini dari Ukhti Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah mengaji saat haid lewat HP? Apakah boleh melanjutkan tadarusan mengaji, Ustaz? Barakallahu fikum. Sebagaimana tadi dikatakan, wanita yang haid ya dibolehkan membaca Al-Quran. Tapi yang sedang junub, ya, maka yang junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran sehingga dia mandi. Ya. Adapun yang haid dan nifas dibolehkan, diberi keringanan. Kenapa? Karena orang yang atau wanita yang haid sulit dia untuk ingin membaca Al-Quran kalau harus nunggu sampai suci. Sementara orang yang junub kan bisa tinggal mandi dia kalau mau baca Quran. Maka dibedakan ya, padahal sama-sama hadas besar. Jadi yang junub tetap nggak boleh, tapi yang haid atau nifas dibolehkan. Namun dengan tidak mengikuti mustahil. Lalu dibolehkan dengan tadarus. Nah, wallahu alam, apa yang maksud dengan tadarus para jemaah? Apa yang dimaksud dengan tadarus? Tadarus kalau dimaksud dengan membaca Al-Quran, ya dibolehkan membaca Al-Quran. Jadi apa maksud dari tadarus? Tadarus kalau baca Quran mungkin secara wallahu alam ya, berjamaah rame-rame dan semisal, masalah bolehnya boleh, cuman tadarus itu sendiri harus dipahami dengan benar. Tadarus yang dimaksud ini membaca Al-Quran, bisa sama-sama membaca Al-Quran, bukan berjamaah satu irama, bukan, tapi sama-sama kumpul di masjid masing-masing baca Quran, itu boleh. Atau masing-masing baca, yang satu menyimak, yang satu menafsirkan, nah itu juga bentuk tadarus Quran. Namun kalau yang dipahami sekarang tadarus dibaca satu orang dan saling melanjutkan, dianggap katanya menghatamkan Quran. Hakikatnya ini tidak menghatamkan Quran. Ya. Jadi menghatam Quran rame-rame itu tidak benar. Baik, barakallahu fikum. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya kita bacakan dari Akhi Zulham Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum kunut saat sholat witir di bulan Ramadan, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Kunut itu ada 4 macam ya, akhi. Yang pertama kunut nazilah, dan kunut artinya adalah berdoa di dalam sholat saat berdiri, baik sebelum atau setelah ruku, ketika ada hajat. Nah, kunut ini disyariatkan. Dan kunut ada 4 macam. Yang 3 disyariatkan, yang 1 diperselisihkan. Yang 3 ini yang mana? Yang pertama kunut nazilah. Ini kunut ketika ada bencana besar, musibah yang melanda umat. Kunut. Ya. Yang kedua, kunut ketika bulan Ramadan, yaitu ketika separuh dari bulan Ramadan. Jadi mulai yang malam 15 sudah mulai kunut. Dan yang ketiga, kunut witir baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Witir. Baik. Nah, yang ketiga kunut subuh. Kalau kunut subuh ini diperselisihkan menurut mazhab Syafi'i, atau Syafi'i mengatakan sunnah, tapi dalam mazhab yang lain seperti Hambali mengatakan bid'ah. Karena hadis-hadis terkait kunut subuh secara khusus adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak sahih. Namun yang 3 jenis kunut tadi disyariatkan ya. Dan kita dianjurkan nanti untuk kunut. Nah, namun kunut witir ini yang sepanjang tahun boleh kunut witir, tidak dijadikan kebiasaan. Namun sesekali saja kalau kita mau berhajat untuk kunut witir silakan. Demikian barakallahu fikum. Untuk pertanyaan berikutnya dari Akhi Budi di Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara agar akhwat yang tidak bisa sholat tarawih di masjid mendapatkan pahala sholat tarawih bersama imam, Ustaz? Baik, kalau akhwat ini ada udzur, tentu semua udzur dalam ibadah akan mendapatkan pahala yang sempurna ketika dia sudah biasa melakukannya. Jadi kalau ada wanita terbiasa melakukan di masjid,
Namun kada ada utur di rumah, maka ya sudah berarti dia mendapatkan fadilah tersebut. Ya. Seperti wanita sholat di rumah tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya. Wanita tetap mendapatkan pahala misalnya mengantarkan jenazah. Sebab wanita diberi udzur syar'i untuk dianjurkan ibadahnya di rumah-rumah mereka. Nah, namun dalam masalah tarawih, wanita pun tetap dianjurkan untuk ke masjid agar mendapatkan fadilah tersebut. Nah, namun ketika tidak berjamaah bersama yang sampai selesai, walaupun tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, namun tetap mendapatkan pahala yakni sholat malam di bulan Ramadan. Dan tentu fadilah beribadah di malam-malam Ramadan sangat besar, gitu, walaupun tidak harus mendapatkan sholat semalam suntuk, ya, karena tidak sholat bersama imam. Yang jelas tetap jangan putus asa, sholatlah di rumah, ya, walaupun tidak bersama imam, karena bulan Ramadan bulan berkah, Allah lipat gandakan pahala. Nah, barakallahu fiik. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Akhi Rahmat Sasmito. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah selalu memberkahi antum dan keluarga. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita sholat di masjid yang jauh dari rumah kita dengan alasan karena di masjid tersebut kita bisa lebih khusyuk sholatnya dan juga bacaan imamnya bagus, Ustaz. Sedangkan di dekat rumah kita banyak masjid. Nah, ya kalau dalam rangka untuk meningkatkan kehusyuan, ini tidak boleh. Namun tadi yang saya maksud dan yang para ulama maksudkan, tidak boleh tanpa alasan yang jelas-jelas syar'i, dia cari-cari masjid, misalnya hanya alasan karena sekedar enak bacaan imamnya. Apalagi karena masjid itu misalnya ada makanannya, ini tidak demikian. Dan banyak ya di musim-musim Ramadan begitu, dicari masjid atau masjid yang megah, yang enak, yang karena ini jamaahnya banyak sehingga mantap. Padahal kehusyuan dimanapun sama misalnya, ini tidak boleh. Tapi kalau memang dia lebih khusyuk betul-betul, walaupun meninggalkan masjid yang ada di kampungnya, maka dibolehkan karena mendapatkan kehusyuan dalam sholat ini harus diutamakan. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya dari Nusaibah Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa sholat tarawih boleh dipisah, yakni tidak langsung selesai. Apakah itu betul, Ustaz? Contohnya, sudah sholat 4 rakaat tarawih di rumah, kemudian terpaksa dibatalkan karena sesuatu hal, misalnya karena anak rewel, kemudian dilanjutkan nanti 4 rakaat lagi. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Sholat tarawih tidak demikian, ya, karena sholat tarawih itu adalah demikian pula sholat malam, itu sholat yang berbeda-beda. Artinya seseorang sholat 2 rakaat itu sudah putus, mau nyambung mau tidak terserah. Nanti mau sambung lagi silakan, bahkan boleh dipisah dengan tidur. Ya, kalau orang sebelum misalnya sholat malam dia pernah witir lalu tidur lalu nanti bangun lagi, sholat lagi dan bangun lagi, nanti sholat lagi tidur lagi, sholat lagi tidur lagi. Demikian yang pernah juga dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi sholat tarawih atau sholat malam, baik di Ramadan boleh dipisah dengan kegiatan apapun, baik itu tidur, baik itu ngurus anak, baik mengerjakan, ibu masak misalnya. Ibu misalnya sholat tahajud ya, di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Lalu kemudian mungkin masak untuk suami, masak nasi, sambil tahajud sambil masak, dipisah 2 rakaat, masak ke dapur atau benerin kompor, lalu sholat lagi, lalu membersihkan sesuatu misalnya, lalu sholat lagi. Hal itu tidak mengurangi keutamaan, tetap sholat dianggap sempurna dan tetap sholat dianggap kalau kita sholat 4 rakaat, 8 atau 10 atau 11, maka tetap dianggap sebagai sholat yang 11 rakaat, walaupun bisa-bisa dengan aktivitas lain karena dibolehkan kan? Dibolehkan dengan tidur, ya, dibolehkan dengan buang hajat barangkali, karena tidur membatalkan sholat. Buang hajat pun membatalkan sholat. Jadi boleh dipisah dengan kegiatan yang walaupun kegiatan itu membatalkan sholat. Seperti tidur dan yang sebagainya. Nah, barakallahu fiik. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya kita bacakan kembali dari Akhi Abdullah. Bismillah, Ustaz, bagaimana sikap kita di antara praktek tarawih yang diantaranya ada bid'ahnya, Ustaz? Misal ada zikir tertentu di antara istirahat. Jazakallah khairan, Ustaz.
Diulang, anak nggak dengar tadi ada. Oh, 6 Ustaz. Bentar. Pertanyaannya tadi Ustaz, bagaimana sikap kita di antara praktek tarawih yang diantaranya ada bid'ahnya Ustaz? Misalnya ada zikir tertentu di antara istirahat. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, bagi yang melakukan, maka ini hal yang tidak disyariatkan. Ya. Tidak ada doa tertentu antara rokaat atau wirid atau sholli alaih, gitu ya, solawat dan semisal, tidak ada. Maka kesalahan itu kembali kepada yang melakukan. Ketika dia mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan. Ya, termasuk juga doa yang kamilin itu. Ya, doa kamilin antara tarawih dan witir. Adapun doa setelah witir ada, cukup dengan membaca Subhana Malikul Quddus 3 kali. Ya. Adapun yang tidak disyariatkan, maka kesalahan dan dosa itu kembali kepada yang melakukan. Nah, kita yang ikut sholat berjamaah di tempat tersebut tidak ikut dosa ketika kita tidak membacanya, tidak melakukannya. Ya, karena yang berdosa hanya mereka yang melakukan dan yang mengikutinya. Nah, barakallahu fikum. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Anissa Wikarahani. Bismillah, sholat 2 rakaat, misalnya tarawih, saat tasyahud, duduknya iftirash atau tawar Ustaz? Baik. Pendapat yang kuat, setiap rakaat yang ada salamnya, baik itu 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, ala titihat taslim yang ada salamnya, maka tawarruk. Ya. Hanya saja ada perbedaan pendapat ulama ketika sholat yang 2 rakaat. Walaupun ada salamnya di 2 rakaat tersebut seperti sholat sunnah atau sholat subuh, maka sebagian pendapat mengatakan dengan iftirash. Iftirash ini dengan duduk di telapak kaki kiri dan mencacahkan kaki kanan. Bukan duduk tawaruk, jadi duduk di atas pinggul kita. Bukan, tapi iftirash. Dengan dasar hadis bahwa Nabi bersabda bahwa di setiap 2 rakaat itu adalah kita membaca tahiyat, dan duduknya seperti 2 rakaat itu disebutkan dalam hadis adalah iftirash. Nah, hadis ini sifatnya umum. Betul, setiap 2 rakaat adalah iftirash. Itu kalau sholat yang lebih dari 2 rakaat. Seperti maghrib atau isya. Tapi sholat yang 2 rakaat, karena itu 2 rakaat tadi adalah rakaat yang akhir, maka kembali kepada hukum yang mengkhususkan kalau rakaat akhir adalah tawaruk. Ya, namun ini masalah khilafiyah, maka boleh ya. Mau tawaruk, mau iftirash setiap 2 rakaat. Namun ada kesalahan. Kesalahannya begini. Ketika tarawih, karena tarawih katanya 11 rakaat, maka nanti duduk tawaruknya hanya di rakaat akhir ketika rakaat 11 katanya. Ini keliru. Karena maksudnya rakaat akhir itu ya setiap salam. Jadi walaupun 2 rakaat, berarti 2 rakaat itulah rakaat akhir. Berarti dia tawaruk duduknya. Jadi jangan tawaruk ketika di akhir saja. Setiap rakaat akhir yang ada salamnya, duduknya di situ adalah tawaruk. Itu yang benar. Dan itu yang kuat. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya, karena waktunya sudah menjelang maghrib. Nah Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Akhi Beni. Bismillah Ustaz, kalau datang ke masjid menjelang berbuka tetapi masih ada waktu untuk berdoa atau sholat sunnah Ustaz, mana yang lebih utama, berdoa atau sholat sunnahnya Ustaz? Diulang. Ya Ustaz, pertanyaan dari Akhi Beni. Ustadz, kalau datang ke masjid menjelang berbuka, tetapi masih ada waktu untuk berdoa atau sholat sunnah, mana yang lebih utama, berdoa atau sholat sunnahnya Ustadz? Loh, kan dianjurkan sholat tahiyatul masjid ya, akhi. Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarka rakaatain. Kalau salah seorang kalian masuk masjid jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Maka masuk masjid ya, kalau cukup menjelang adzan ini sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau pas masuk masjid kurang 1 menit adzan, ya jangan sholat, tapi segera berbuka. Kami dianjurkan untuk segera berbuka atau berbuka dengan cara duduk lalu sholat 2 rakaat.
berbuka dengan cara jongkok, duduk, lalu tetap sholat 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, setelah itu baru antum doa. Karena doa di bulan Ramadan adalah mustajab dan tidak harus menjelang buka saja, tapi dari pagi sampai maghrib di bulan Ramadan doanya mustajab. Jelas ya? Baik. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, betul. Ikhwan ditutup. Barakallahu. Jazakumullah khairan kepada dibacakan. Oh gitu. Ya, sebentar. Yang mana pertanyaannya, Aki? Ya, Aki Suyitno. Dari Jawa Barat, mangga. Ya. Radio Roja Bandung. Ya. Ya. Astagfirullah. Baik. Oh, nah. Ini dari pertanyaan dari Bandung, Ustaz. Tadi pertanyaannya sama untuk apa? Posisi sholat ketika witir, ini iftiros atau tawarruk? Baik, kalau witir kan jelas ya. Witir yang 3 rakaat ya jelas tawarruk karena 3 rakaat. Ya. Makanya justru dengan sholat witir inilah yang menentukan, karena dia rakaat akhir maka dia tawarruk. Demikian pula witir-witir yang lain, yang 1 rakaat, yang 5 rakaat dan seterusnya. Ini ada khilafiyah tentang yang sholat 2 rakaat. Adapun yang 3 rakaat, ya, kebanyakan ulama tetap tawarruk, baik itu maghrib, isya dan semisal. Namun yang masalah diperselisihkan ketika sholat hanya 2 rakaat saja. Nah, jadi tawarruk yang benar dalam masalah witir, baik yang 3 ataupun yang lebih dari 3, yang 5, yang 7 atau yang 1. Nah, Ustaz. Dibacakan lagi atau gimana, Ustaz? Nah, betul. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari Ukti Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika sudah sholat witir setelah tarawih, apakah sholat tahajud juga boleh sholat witir atau sudah perlu witir, Ustaz? Baik, sebagaimana kita ketahui tadi, ya. Gimana? Ketika sudah sholat witir setelah tarawih, apakah setelah sholat tahajud juga boleh sholat witir lagi, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Sholat malam di luar Ramadan atau di Ramadan sama, jumlah rakaatnya sama, tata caranya sama. Maka kalau kita sudah sholat tarawih di masjid, boleh enggak malamnya sholat lagi? Jawabannya boleh, namun tidak perlu. Loh, kok tidak perlu? Bolehnya boleh, karena rakaat sholat malam tidak terbatas, mau tambah boleh. Namun tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena tadi kita sudah berjamaah bersama imam, sementara kata Nabi dapat pahala sholat semalam suntuk. Kalau begitu cukup kita sholat tarawih saja bersama imam. Namun boleh ya, namun cukupkan. Kenapa? Karena kita masih punya kesibukan lain. Apa itu? Membaca Al-Quranul Karim. Maka baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Tapi mau sholat pun dibolehkan. Karena intinya sholat tidak terbatas 11 rakaat. Tarawih itu tidak terbatas berapa 20 rakaat, tidak sampai subuh berapapun silahkan. Maka menambah juga dibolehkan. Lebih-lebih di 10 malam yang akhir ini sangat dianjurkan memang. Sholat setelah tarawih pada isyanya dilanjutkan dengan sholat malamnya. Namun sekarang pun dibolehkan sebelum 10 malam akhir pun. Demikian. Nah. Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Akhi Gatot Susilo. Bismillah, Ustaz, Afwan, bagaimana kalau di masjid kampung kami sholat tarawihnya 11 rakaat dengan 4 rakaat salam, Ustaz? Apakah kita cari masjid yang lain saja? Jazakallahu khairan. Sebenarnya ini khilafiyah ya. Namun pendapat yang kuat yang 4 itu bukan sekali salam tanpa duduk. Seharusnya kalau mereka merubah pada hukum asal perlu pada dalil. Sementara dalilnya kan tidak ada. Beda dengan witir. Kalau witir memang Nabi tidak duduk di akhirnya kecuali
di rakaat ketiga kalau witir. Tapi kalau sholat yang 4-4 tadi kata Aisyah, ini hanya menunjukkan ikatan. Ikatannya 4-4, tapi caranya tetap 2-2. Maka walau ta'ala alam, kalaupun antum sholat terpaksa di masjid itu karena mungkin masjid lain jauh, ya sudah, sholat di situ bersama mereka. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Adapun kalau memang ada masjid yang lain yang memang dekat juga, ya sudah sholat di masjid lain lebih tentram pada hati kita, cari masjid yang sholat 2-2 saja. Karena 4 sekali salam tanpa duduk tahiyat awal, ini merubah dari hukum asal sholat. Ya kan? Kalau witir 3 rakaat memang disebutkan tidak duduk kecuali di akhirnya. Lah yang 4 rakaat tanpa tahiyat awal, mana dasarnya? Tidak ada sementara ini. Dan ini dilakukan oleh saudara kita ya, dari kalangan saudara-saudara kita dari 2 ormas ya. Ini melakukan ini. Namun yang kuat ya tidak melakukan berjamaah. 2-2 ini keluar dari khilafiyah. Kalau takutnya kita 2 rakaat. Demikian wallahu taala. Nah. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Berkah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa hukum membaca Subhanal Malikil Qudus dibaca sembari sujud bersama-sama bersama imam setelah sholat sunnah witir, Ustaz? Jazakallah khairan. Nah, hukumnya bid'ah. Loh kok bid'ah, Ustaz? Kok sembarangan mesti memponis bid'ah? Karena menetapkan cara ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat. Syariat hanya menetapkan Nabi membaca setelah itu. Setelah witir Nabi baca Subhanal Malikil Qudus Rabbul Malaikati war Ruh, dibaca 3 kali. Adapun sambil sujud, maka ini butuh kepada dalil. Ketika tidak ada dalilnya, maka ini adalah hal yang diadakan dalam agama, dalam ibadah. Tidak diperbolehkan. Dan ini sujud yang kedua, ini sujud bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada sujud dalam Islam kecuali 4 saja. 1 sujud sholat, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud syukur, yang keempat sujud tilawah. Adapun sujud dalam rangka baca tasbih, ini adalah sujud yang bid'ah. Jadi 2 bid'ah di sini. Bid'ah sujudnya dan bid'ah baca doa setelah witir dengan cara seperti itu. Jadi 2 bid'ah terrangkum dalam satu praktek tersebut. Nah, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan yang berikutnya kita bacakan kembali. Dari Bismillah, Ustaz. Mohon bertanya, kalau sholat tarawih sendirian di rakaat ketiga dan keempat setelah membaca surah Al-Fatihah, apakah kita tetap membaca surah-surah setelah Al-Fatihah, Ustaz? Nggak ada suaranya ya. Nah, Ustaz. Sinyal Nah, bacakan kembali. Ya, Ustaz. Ya, pertanyaan dari Emi. Bismillah, Pak Ustadz mohon bertanya, kalau sholat tarawih sendirian di rakaat ketiga dan keempat setelah membaca surah Al-Fatihah, apakah kita tetap membaca surah-surah setelah membaca surah Al-Fatihah, Ustadz? Halo, Ustadz? Terputus ya? Baik, karena waktunya sudah mendekati adzan maghrib, kita cukupkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Ta'ala yang telah memberikan faedah ilmunya kepada kita semua. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para pemirsa semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian live di kesempatan sore hari ini. Dan Ana sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, dan kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup kajian kita di kesempatan sore ini dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.